Desa ini adalah desa Durian Rambun yang mempunyai hutan yang sangat luas. Jadi hutan itu tersebut adalah namanya hutan HP, hutan produksi. Jadi pada saat 2005 sampai 2007 itu adalah semaraknya perambahan dari luar provinsi. Sulitnya masyarakat pada saat itu bagaimana untuk mengatasi permasalahan perambahan ini jangan terjadi di dalam hutan HP ini tersebut. Di kawasan Durian Rambun ini ada namanya hutan HP, Pak. Namanya Injopsin, Pak. Indonesia, Jepang, Singapura, kerjasama Indonesia dan Singapura. 2008 itu sudah habis masa kontraknya dengan pemerintah. Pada tahun 2008, sebuah perusahaan mengajukan HPH, yaitu perusahaan Duta Alam Makmur, untuk dijadikan HPH. Tetapi sampai tahun 2013 itu tidak ada keputusan tentang areal tersebut. Dan bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat berkeinginan bahwasanya areal di kawasan hutan tersebut dijadikan sebagai hutan desa. Tentang kita takut tentang perambahan yang tidak bertanggung jawab masalah hutan. Kami tengok di daerah Lembah Masurai, Sungai Tebal, itu hutan negara tuh Pak. Hutan TNKS lagi tuh Pak. Apalagi hutan Durian Rambun, hutan HP, adalah hutan pemerintah. Dia itu senang sekali orang petani-petani tidak masuk tempat kami tuh. Maka pada tahun 2009 itu mulai keluarlah artinya undang-undang hutan desa. Maka masyarakat membuat pasukan, yaitu mengadakan suatu musyawarah mau kemana hutan HP ini tersebut. Keamanan, memang ini keunikan Jambi dan memang saya rasa mungkin di daerah-daerah di Indonesia lain juga ada, itu konflik antara penduduk lokal dan pendatang. Kedatangan petani dari provinsi sebelah itu masih sering terjadi. Dan ya sering juga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, dan khusus untuk PS ini salah satu alasan kenapa masyarakat ingin mendapatkan izin PS ya untuk mengamankan kawasan nenek moyang mereka itu. Adanya keinginan yang kuat atau inisiatif yang kuat dari masyarakat hukum adat Rio Kemuyang dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Durian Rambun. Kemudian pada tahun 2010 diajukanlah untuk hutan desa Durian Rambun ke pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam hal ini terus ditindaklanjuti sampai ke Kementerian Kehutanan. Maka awal mulanya bukan hutan desa penyatusan pertama. Pertama kali itu kemarin adalah hutan adat. Yang persyaratannya harus 3 desa ini gabung, Lubuk Beringin, Lubuk Birah, kemudian Rambun, satu margo yang disebut margo Senggerahan. Jadi kemarin itu karena entah bagaimana liku-liku perjalanan tengahannya, ada salah satu desa yang tidak mau masuk kemarin, yang tidak kompak, tidak setuju, pengen terpisah sendiri. Makanya karena salah satu desa itu tidak mau, maka gagallah untuk pencanangan pertama tentang hutan adat. Maka kami bermusyawarah lagi, kemudian kepala desa mencari informasi, maka masyarakat melalui musyawarah mereka setuju untuk jadikan hutan desa. Jadi dalam 2010 mulai proses untuk pembuatan daripada hutan desa itu tersebut. Sehingga begitu hasil daripada musyawarah desa itu sampaikanlah ke pemerintah kabupaten, yaitu melalui Dinas Kehutanan, IQ Bupati. Setelah dalam satu proses maka keluarlah artinya areal cadangan untuk wilayah Desa Durian Rambun, yaitu hutan desa. Kemudian pada tahun 2011 keluarlah SK pencadangan hutan desa tersebut dari Kementerian Kehutanan dan langsung ditindaklanjuti waktu itu di Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin. Kemudian alhamdulillah tahun 2013 keluarlah SK pengelolaan hutan desa oleh Gubernur Provinsi Jambi. Kalau hanya dijadikan HP, semua manusia bebas masuk.
Dari tetangga lain, dari selatan, dari timur bebas masuk karena itu hak negara. Dan PT pun bebas masuk. Nah, setelah dijadikan hutan desa itu ada pagar. Mereka tidak berani macam-macam karena kita di SK oleh Menteri ini kami pinjamkan kepada kamu hutan ini. Nak kamu jadikan apa terserah, tapi dijaga baik-baik. Kalau tanpa ada hutan desa, saya yakin hutan ini sudah habis. Alasan kita untuk melarang itu apa? Ya, ada aturannya, tidak ada regulasi. Terserah masyarakat. Jangan kan itu desa kami bisa digusur. Iya, betul. Maka luas hutan desa Dua Rambut ini adalah berjumlah 4.484 hektar. Jadi nama hutan desanya adalah hutan desa Riau Kemuyan. Kenapa harus Riau Kemuyan? Karena itu adalah sebelum jadi desa ini masih dikatakan yaitu pada saat itu margo. Jadi orang yang memimpin pertama kali di desa di Dua Rambut ini namanya Riau Kemuyan namanya dulu. Kalau Riau Kemuyan ini adalah dulunya itu Kemuyan itu adalah nenek moyang yang membuat dusun di sini di zaman Pasirah. Nah, yang dinamakan Pasirah itu adalah tetapnya di Margo. Nah, jadi semenjak Pasirah itu dinamakan Riau di desa ini. ...2007 sampai 2015 kami dengan Pak Residi masuk dari warga tetangga, bawa ayam banyak-banyak, bawa beras banyak-banyak. Dia nak masuk di desa Dua Rambut, bawa duit sebanyak 5 juta satu kakak. Yang penting kami dapat jadi penduduk warga Dua Rambut. Kami tidak menerima. Dia mujuk kami pertahankan dia dulu. Bahkan ayam sudah masuk dalam kandangnya bawa keluar juga. Kami tidak mau. Tadi lagi pada kami pada 2015, Pak, ini duit Pak, 10 juta. Yang penting kami dapat masuk di Rambut. Belum Pak. Kalau kami pemerintah desa, kalau untuk kaya diri mungkin sudah lama kaya. Setiap orang masuk duit 10 juta. Yang penting kami dapat berkebun di sini, belum bisa. Karena itu kan sebagai pujuk rayuan orang masuk. Kami pertahankan itu. Tentang uang sogok itu tentang kami. Mengingat lagi kami yang buat masyarakat kami yang mendapat imbasnya. Tanahnya habis. Masyarakat kami yang miskin jadi tukang prakerja dia. Itu kami ingat. Mohon maaf aja itu banyak ini bukan ancaman, itu terlalu kasar kan, banyak intimidasi lah gitu kan Dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab karena mereka sudah membabat hutan di perbatasan antara desa Dua Rambut dan Kota Rami. Maka saya telepon tidak boleh, dia ngotot juga boleh, dia naik ke rumah. Saya tetap tidak boleh kan. Saya bilang kalau memang kamu buat habis silakan, tapi hari ini juga perut akan turun. Tapi perutnya sudah saya hubungi waktu itu, perut masih di bangku kan, masih di Merangin. Saya masih kepala desa pada saat itu. Jadi permasalahan hutan HP ini saya ingat daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 99 bahwa dilarang untuk meramah hutan produksi tersebut. Karena saya apabila ada suatu terjadi perambahan dari luar, itu saya pada saat itu saya langsung aktif membuatkan surat kepada Dinas Kehutanan supaya akan turun bahwa hutan produksi yang berada di kawasan HP Dua Rambut sudah dirambah orang.
maka orang tersebut akan turun. Jadi bersamaan dengan itu, masyarakat pada saat itu untuk menemani ke dalam lokasi yang diremakan orang tersebut. Itu hanya kebijakan daripada kepala desa pada saat itu, tidak ada artinya ganti rugi atau ganti harinya. Pada saat itu hanya cukup makan saja. Karena masyarakat antusias juga apabila ini sudah ada yang masuk atau perambahan ini tersebut, kami sudah melihat daripada artinya beberapa kecamatan di Dapil 4 ini. Contoh Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Jangkat, itu sudah ada yang memasuki artinya areal HP ini tersebut. SK Menhub keluarkan 2011. Yaitu SK nomor 361. SK itu namanya kontrak kerja selama 35 tahun. Semenjak ditetapkan pada tahun 2011 sampai 2015 itu kami sedikit pun belum ada mendapat bantuan dari pemerintah. Itu disukarela oleh masyarakat kami. Berangkat kami ke hutan, patroli, bikin batas, belum ada duit. Mulai 2015, 16, 17, 18, itu kami alat siapa adanya masuk dari hutan. Golok seko, baju seko, celana seko, berangkat ke hutan. Ngomongnya kami itu mencari burung, anak buah kami kan. Mana Pak, cari burung? Ya betul ada orang-orang patroli kan itu. Jadi alhamdulillah kami coba membantunya di dana desa, anggota patroli. Ini bajunya, ini sepatunya, ini topinya, baru bergerak. Dia pernah melapor. Aku peta tuh curiga sama orang ada duonya. Di mana? Dekat. Di bawah sebelah tuh. Ada apa? Ketengok dari jauh tuh lebas. Jauh tuh arah kemana? Tahu aku udah dompet dekatnya enggak, tapi aku tengok dari jauh gue. Awak kemana kemarin? Nyari ikan. Yo. Di Sungai Lumpang. Iya. Abang pergi kemarin tuh cari ikan ke Layang Tengah atau di apa tuh? Layang Pauk. Kayak pauk. Layang Pauk ya. Mana? Patroli. Mana lah bom. Kemarin langsung mau kita langsung masuk lah tuh. Mana tengoknya. Oke. Ke Rimbo itu kan kalau ada cuan. Tengok ada. Patroli siap kan? Siap. Ya, sono kan bagian Alat dulu. Siap. bawa ya dalamnya. GPS, kamera, siap. Langsung bawa ibu kan. Seperti biasa lah. Dan lagi peralatannya lain itu harapan kami mungkin sesuailah dengan anggota patroli di kawasan hutan TNKS. Kalau untuk hutan TNKS kau tengok ya pakai lengkap segala macam. Kalau untuk patroli di Rambun ini pada kawasan luas seluas ini enggak sesuai karena hati masyarakat itulah yang bergeraknya macam mana hutan bisa terjaga itu Pak. Sebenarnya. Mana? Masuk dulu lah. Tidak bentuk lagi. Mana kan? Kamu apa yang dari Thailand tuh? Memang itu salah satu bagian dari tanggung jawab sebagai pengelola kawasan. Gitu. Memang ya, kalau saya punya 4.000 hektar, ya sekali-sekali saya harus tengok. Kita bisa ngerjain patroli, ngerjain ini, ngerjain itu. Semuanya kan tergantung dengan duit. Ya. Tanpa duit tidak mungkin bergerak. Yang masuk itu bukan malaikat, manusia butuh makan, minum, merokok. Anak yang tinggal butuh makan juga. Mereka hilang hari sekian hari kan. Karena belautan, bukan berarti mereka mengotot minta upah itu tidak. Kita juga mengerti. Karena perekonomian desa Rambun kita sudah tahu. Mayoritasnya petani. Satu hari itu sangat berharga bagi mereka.
Setiap bulan kami ada patroli di hutan. Itu ada sebanyak 7 orang anggota patroli. Setiap patroli di situ beberapa item yang diawasi. Pertama, di dalam kawasan itu nengok di dalam batas antara desa kami dengan desa tetangga ada tak perambah masuk. Kalau ada perambah masuk, temu dengan perambah tuh Pak, itu masyarakat perlu menyampaikan pertama, mengapa kamu merambah di kawasan kami ini hutan desa kami. Nah, kalau Bapak mau nak aman, silahkan keluar di sini. Kami langsung untuk menangkap beliau tidak bisa. Kami sebagai untuk menginformasi B. Sekali dimasuk dalam kawasan Pak, kami mau tak kamu bikin surat pernyataan, tidak mau nebas lagi, mau Pak. Dibikin surat pernyataan dengan meteran Ibu. Dia itu keluar dari kawasan hutan desa. Nah, kemudian patroli lagi kami di situ. Ternyata masih juga, itu kami berhak melaporkan pihak ke pemerintah, baik pun dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, ini satwa, melihat keadaan satwa yang ada di dalam tersebut. Apa aja yang ada di dalam, misalnya melihat pijak-pijak ini mereka foto. Mereka ini kan, dan juga kalau untuk patroli itu menggunakan smart patrol apa namanya? Karena HP sini ke sinyalnya enggak ketik. Yang perlu itu HT. Jadi kami untuk standby di dusun di dalam informasi kan. Ini ada kejadian Pak. Kalau tidak bisa Pak, perlu HT itu kami. Satu, yang kedua perlu lagi untuk GPS ditambah. Kemarin kan bantuannya dari pihak NGO. Ini kasih Pak untuk babi dalam, kasih sikuk kan. Itu perlu juga itu, penting sekali. Masih ada satu buah GPS itu pun sudah rusak. Tapi bisa jaga, jadi ini kalau kawasan lebih besar, bukan hanya mengandalkan desa sendiri, tapi juga desa tetangga. Dan ini yang pelan-pelan kita ingin mengembangkan. Jadi juga dalam pengelolaan kawasan itu harus ada juga komunikasi dengan desa-desa tetangga yang mungkin juga punya kepentingan di dalam kawasan hutan tersebut. Itu bisa jadi. Itu malah lebih baik itu sebenarnya. Tapi belum kami lakukan itu karena di daerah desa Lubuk Birah itu belum clear hutan desanya. Kotorami juga kami tidak tahu juga. Yang jelas hutannya nggak ada lagi di daerah Kotorami. Kemudian daerah Biron itu hutan adat. Oh beda. Beda. Gaya mainnya mungkin beda juga. Karena tidak mungkin bisa yang luas 4.848 hektar itu dijaga oleh 101 kakak masyarakat daerah, mustahil. Hutan desa yang ada di desa Duren Rambun tersebut saat ini di wilayahnya ada 2 zona atau ada 2 blok. Blok pemanfaatan dan blok perlindungan. Untuk blok pemanfaatan itu yang dikembangkan tanaman kopi dan jahe merah. Dan untuk blok perlindungan saat ini hutan desa Duren Rambun aktif melakukan patroli secara rutin untuk menjaga kawasan dari hutan tersebut yang tergabung dalam hutan desa tetap aman terkendali dari perambah dan illegal logging. Nah, 2 hal tadi ya, yang pertama adalah area perlindungan, kemudian area pemanfaatan dengan komoditas-komoditas yang unggul di sana ya. Komoditas itu bisa jasa lingkungan, bisa juga kayu dan non kayunya. Contoh kalau yang di Jambi ini mengenai komoditas kopi gitu ya, kemudian lada gitu ya, atau kayu manis itu juga dimungkinkan untuk pengembangan. Unggulan daripada masyarakat desa Rambut ini adalah sebenarnya kopi. Cuman artinya untuk tumbang sarinya harus setidaknya mengganti daripada tanaman ini tersebut supaya ada pelindungan tadi. 1 kakak itu boleh menggarap 3 hektar selama 2 tahun.
harus jadi kebun kan 3 hektar itu. Nah, misalnya dalam kopi sudah berbuah, nah, baru mereka boleh buka kembali yang lokasi baru lagi. Tapi kebanyakan kalau 3 hektar di desa ini paling 1, 2, 3 orang ya sanggup sekali bikin 3 hektar seri Arab. Itu kemarin ada perdesnya itu. Perdesnya ya. Di sini khususnya PIU BPSKL, kehadiran ini sangat membantu keberlangsungan hutan desa di sini. Kenapa? Mengapa? Dengan adanya kegiatan-kegiatan dari BPSKL, khususnya dengan program Polres Program 2 ini, EP2 ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena selain penanaman kayu-kayuan ini, di sini juga ada tanaman seperti kopi. Kehadiran kopi ini kan sangat membantu masyarakat. Yang dulu ekonominya mungkin masih belum mumpuni, dengan adanya kegiatan ini masyarakat banyak terasa manfaatnya. Nah sekarang harga karet agak murah, kopi lumayan mahal, kayu manis mahal. Mereka balik lagi pada kopi dan kayu manis kan. Tapi kebanyakan mulai nanam. Kopi ini sebenarnya untuk perangsang bagi masyarakat ini. Khususnya di dalam hutan desa, ini tujuannya sebenarnya lebih menambah keragaman hayati lagi. Jadi makanya ada jenis kayu-kayuannya. BPSKL khusus di penanaman agroforestry di bawah Tegakan Hutan kini berjalan dengan baik. Bagi masyarakat yang telah terlanjur membuka lahan di hutan desa, maka mereka bersedia untuk menerima kegiatan dari BPSKL, yaitu serupa bantuan bibit. Oh, tebang bang ya, selang-seling dia bang ya? Iya, bang sari. Tidak sampai sehari tidak? Berapa per kilo sekarang Pak? Nah, sekarang sekitar 30-an lah. Orang ngambil ke rumah ya? Iya. Nah, Siapa nama Pak? Hah? M. Yunus. M. Yunus. M. Yunus. Sering dipanggil MU. Berarti namanya M. Yunus, nama bekennya MU. Kegiatan EP2 ini juga banyak membantu masyarakat. Masyarakat mendapat pemahaman-pemahaman baru, dapat ilmu-ilmu baru. Contoh seperti ini pembuatan pupuk kompos. Itu melalui kegiatan SL, sekolah lapang. Sekarang masyarakat nggak perlu lagi beli pupuk organik. Karena sudah diajarkan melalui kegiatan SL itu bagaimana cara membuat pupuk organik, apa saja yang dibutuhkan. Yang dulu masyarakat untuk mendapatkan pupuk harus mengeluarkan rupiah yang lebih besar. Sekarang cukup dengan membuat sendiri. Karena di desa di sini juga bahan baku untuk pembuatan pupuk organik kan banyak. Ada seperti sekam kopi yang dulu hanya terbuang sia-sia kan sekarang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Itu ada kegiatan itu SL Sekolah Lapang, yaitu cara budidaya tanaman dan sepertinya secara pemangkasan dan untuk lebih fokus kepada pemeliharaan kopi dan sampai panen. Dan adapun kegiatan yang lain yaitu pilup dan tata guna lahan desa, dan adapun jenis market. Khususnya desa Durian Rambu ini kan ada kelompok ibu-ibu yang membuat kopi. Jadi sekarang kelompok itu sudah ada, produksi kopinya sudah ada. Cuma kendalanya sekarang ada pemasarannya yang belum begitu maksimal. Mungkin melalui kegiatan EP2, melalui PSKL mungkin kelompok ini bisa diajarkan atau diberi semacam pelatihan lah. Seperti apa kemasan yang lebih menarik, seperti apa cara pemasarannya, mungkin koordinasi dengan pemerintah daerahnya seperti apa. Karena ini juga bisa membantu masyarakat ketika menjual kopi mentah masih dalam bentuk biji yang harganya lebih murah. Ini kan lebih bisa terbantu dari sini.
Kami kelompok perempuan Desa Durian Rambun, nama kelompoknya Harapan Baru. Kami mendirikan kelompok perempuan mulai tahun 2014. Karena mengapa kami mendirikan kelompok perempuan? Karena kami punya ide sebelumnya. Karena di desa kami ini banyak produksi kopi, petani banyak mengolah kopi, sebagiannya kalau di persen sebanyak hampir 95%. Mengapa kami idenya untuk produksi kopi? Kami sebanyak 27 orang, satu kelompok, ketuanya ada di situ, bendaharanya, sekretarisnya. Dalam 27 orang itu kami bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menjadi 9 orang. Setiap produksi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap Jumat kami mengadakan kegiatan produksi kopi. Jadi kami awal 2016 kami telah menghitungkan saldo dari kegiatan kami itu. Kami diskusi sama kelompok bagaimana untuk tambahannya. Sebelumnya kami kan beli biji kopi itu dari kelompok. Ada juga yang patungan gitu kalau untuk kami produksi. Tapi kami punya ide bagaimana kalau bisa untuk menambahkan modal kita, lebih baik kita kami beli 1 bidang tanah. Di situ kami tanam kopi dan kami beli seperti untuk pupuknya, modalnya yang jelasnya kalau kami itu setiap Jumat, kalau untuk penyiangan kami balik ke kelompok. Alhamdulillah tahun 2017 kami telah memetikkan hasil kopi kami sendiri. PSKL kemarin dia bagi bibit ke Desa Durian Rambun, tapi ada bidang pelatihan gitu. Tapi kami perempuan alhamdulillah dimasukkan dengan kegiatan itu, cara pengolahan kopi yang bagus, cara produksi yang bagus kami sudah ada. Beberapa hasil dari pendampingan tersebut itu yang pertama ada pelatihan peningkatan produksi kopi dan mutu kopi, kemudian pelatihan tentang pengolahan jahe merah. Dan kedua produk tersebut sekarang sudah beredar di pasaran terutama di Kabupaten Merangin. Mulai dari 2012, 2014, 15, 17 ini banyak masyarakat luar yang sudah dibanding ke sini. Berarti usahanya sudah mendunia. Bagaimana Durian Rambun membuat hutan desa 4.400, sedangkan masyarakat ini sebenarnya kecil sekali, Pak. Yang mau dipelajari di sini adalah pertama keamanannya. Kenapa masyarakat Desa Durian Rambun ini dengan penduduknya yang sedikit ini, kok bisa artinya mengamankan hutan yang seluas ini? Cuman itu yang kami sampaikan dengan dia, bahwa ini adalah kekompakan daripada masyarakat. Kalau hutan ini terjaga, sekarang bukan di nasional, bahkan internasional, hutan Desa Durian Rambun sudah terkenal. Makanya saya pikir sehingga BPSKL punya lokasi di sini berdasarkan hutan desa. Nah, dengan ada hutan Desa Durian Rambun, bukan hanya masyarakat Durian Rambun yang terangkat. Saya berpikir itu adalah kalau sudah menginternasional, bahkan satu Republik Indonesia ini merasa bangga. Bukan hanya nama Durian Rambun terangkat, bahkan bupatinya, gubernurnya, presidennya itu mendapat nama harum. Yang namanya hutan sosial berarti hutannya harus bagus. Kemudian sosial, masyarakatnya harus nggak ribut. Artinya dengan kelompok, mereka berkelompok, bergotong royong, bermusyawarah untuk menyusun sebuah perencanaan. Artinya apa? Dengan hutan sosial itu konfliknya harus menurun, ya, sehingga produktivitasnya hutannya tadi terjadi di tingkat lapangan, konflik sosialnya juga menurun, gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah kemakmuran, kesejahteraan itu bisa didapat dengan ya membawa nilai tambah itu di tingkat desa. Jadi sudah 7 tahun, tinggal lagi 25 tahun lagi kontrak hutan desa ini kami
berharap nanti kepada adik-adik generasi bawah kami atau anak cucu kami sampai 32 tahun akan datang, hutan yang ini tetap lestari. Thank you.